mahasiswa dalam pendidikan anti korupsi sangat penting karena mereka merupakan agen perubahan sosial yang potensial. Berikut adalah beberapa peran kunci yang dapat dimainkan oleh mahasiswa dalam upaya pendidikan anti korupsi. Yang pertama, penyuluhan dan kampanye edukasi. Mahasiswa dapat mengorganisir kegiatan penyuluhan, seminar, workshop, atau kampanye edukasi tentang bahaya korupsi, dampaknya terhadap masyarakat, dan pentingnya pencegahan korupsi. Yang kedua, advokasi untuk perubahan kebijakan. Mahasiswa dapat menjadi penggerak advokasi untuk perubahan kebijakan yang lebih transparan, akuntabel, dan anti korupsi baik di lingkungan kampus maupun di tingkat nasional atau lokal. Mereka dapat mempelajari kebijakan yang ada, mengidentifikasi kelemahan atau celah yang dapat dimanfaatkan oleh praktik korupsi, dan memperjuangkan reformasi yang diperlukan. Yang ketiga, partisipasi dalam pengawasan dan monitoring. Mahasiswa dapat terlibat dalam pengawasan terhadap pengelolaan dana publik atau program-program pemerintah. Mereka dapat bergabung dengan organisasi atau kelompok yang melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan menyampaikan laporan atau temuan secara objektif. Yang keempat, pengembangan materi pembelajaran. Mahasiswa dapat berperan dalam mengembangkan materi pembelajaran atau modul tentang integritas, etika, dan pencegahan korupsi untuk digunakan dalam kurikulum atau pelatihan di berbagai tingkat pendidikan. Implementasi pendidikan anti korupsi pada mahasiswa dapat dilakukan melalui langkah-langkah konkret dan strategis. Berikut ini beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengimplementasikan pendidikan anti korupsi pada mahasiswa. Yang pertama, integrasi dalam kurikulum. Salah satu langkah utama adalah dengan mengintegrasikan materi tentang anti korupsi ke dalam kurikulum pendidikan formal. Ini bisa dilakukan di berbagai tingkatan pendidikan, baik pada program sarjana maupun pasca sarjana, terutama di jurusan-jurusan yang terkait dengan ilmu sosial, hukum, administrasi publik, atau manajemen. Yang kedua, studi kasus dan penelitian. Memanfaatkan studi kasus dan penelitian sebagai bagian dari kurikulum atau tugas akademik yang memungkinkan mahasiswa untuk mendalami lebih dalam tentang kasus korupsi yang ada, analisis faktor penyebabnya, dan strategi pencegahannya. Yang ketiga, penggunaan teknologi dan media sosial. Menggunakan teknologi dan media sosial sebagai alat untuk menyebarkan informasi tentang anti korupsi dan memobilisasi dukungan dari mahasiswa serta masyarakat luas.